Ayo ikhwah. Ayo siap-siap lagi. Bangkit. Yang ngopi selesaikan dulu kopinya. Ayo yang di atas. Bangun, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa bersama kita dua masalah berkaitan dengan hadis yang telah kita baca tadi. Yakni masalah tentang apa yang dibaca oleh seorang yang menyembelih hewan kurban itu. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi ya, di situ disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kambingnya, beliau mengucapkan basmalah dan apa? Dan takbir. Berarti membaca Bismillah, Allahu Akbar. Bisa juga ditambah waw. Bismillah, Wallahu Akbar. Begitu ya? Bismillah, Wallahu Akbar. Kemudian ada bacaan lain di dalam riwayat yang lainnya, disebutkan tadi dalam hadis siapa ya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nabi ketika menyembelih membaca Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini sebagian menyebutkan boleh saja diganti ya. Yang semisal dengan ini, Bismillah, bisa dia mengatakan Allahumma taqabbal minni atau Allahumma taqabbal minna wa min ahli baitina. Ya Allah, kabulkan kurban ini dari kami dan dari anggota keluarga kami. Tapi tidak usah ditambah wa min ummatina. Ya, karena antum tidak punya umat ya. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa ya, Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Atau Allahumma taqabbal minna wa min ahli baitina. Naam. Kemudian pada riwayat yang lain juga ada bacaan yang lain bisa dibaca ketika menyembelih hewan kurban itu. Datang dalam hadis Abu Hurairah juga dari hadis Aisyah, disebutkan diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Daud ya, dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, walaupun hasan bisyawahidihi. Ya, hasan dengan syawahidnya, dengan pendukung-pendukungnya. Yakni dibaca di situ Allahumma minka walaka. Allahumma minka walaka. Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan untuk engkau. Jadi setelah baca basmalah ya, jangan lupa baca basmalah. Jangan langsung Allahumma minka walaka. Tapi baca Bismillah, Allahumma minka walaka.
Bismillah, ya Allah, hewan ini darimu dan saya persembahkan untukmu. Naam. Itu datang dalam riwayat yang hasan. Boleh diamalkan insyaallah taala. Naam. Apakah semuanya itu dibaca dalam sekali sembelihan? Jawabannya, Nabi SAW mencontohkan membaca tidak bersamaannya. Jadi kita boleh membaca yang mana saja secara bergantian. Naam. Mungkin tahun ini baca yang ini, tahun depan menyembelih hewan kurbannya baca yang itu lagi, dan seterusnya ya. Nah, tapi yang masyhurnya itu hanya membaca Bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalau mau ditambah juga tidak masalah insyaallah. Bismillah, Allahumma minka walaka, atau Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Baik. Berikutnya ikhwani fillah, permasalahan apakah binatang atau hewan kurban itu harus dita'yin? Apa artinya dita'yin? Harus ditandai bahwa ini untuk kurban atau tidak perlu? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama ya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa ya, hewan kurban yang akan dikurban itu harus dita'yin. Harus ditandai. Kenapa? Karena katanya ya, berlaku padanya beberapa hukum seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Itu berlaku padanya beberapa hukum. Ketika sudah dita'yin hewan kurban itu katanya, ya, maka berlaku padanya beberapa hukum. Di antaranya, tidak boleh untuk dimakan dagingnya atau disembelih kalau bukan untuk kurban. Ya, tiba-tiba misalnya, ya dia sudah katakan ini nanti untuk kurban. Sudah dia tandai ini hewan, ini sapi yang ini untuk kurban. Ya, kalau misalnya ada beberapa ekor sapinya, sudah dia tandai ini nanti untuk kurban ya. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran, disembelih untuk pengantin, untuk walimah. Nah, itu katanya tidak boleh. Tidak boleh juga dijual. Tidak boleh juga dicukur bulunya untuk dibuat apa? Kain wol begitu ya, kalau dia adalah domba. Nah, kalau dia beranak katanya anaknya tidak boleh dijual. Demikian pula susunya kalau diperah tidak boleh dijual. Dan seterusnya dari beberapa hukum yang berkaitan dengan ta'yin hewan kurban itu. Nah, pendapat yang kedua, bahwasanya tidak perlu dita'yin, tidak perlu ditandai, ya, ditentukan bahwa ini untuk binatang kurban. Nah, kenapa? Karena katanya tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga kalau seorang sudah menentukan, meniatkan ini untuk kurban, tiba-tiba nanti berubah niat misalnya, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Naam. Dan ini yang benar dari pendapat para ulama kita. Ya. Di antaranya yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Kita melangkah pada hadis berikutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah,
Wa 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya al-awra'ul bayyinu 'awaruha wal maridul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhal'uha wal kasiratu allati la tunqi. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. 4 cacat tidak diperbolehkan ada pada hewan sembelihan. Maksudnya hewan untuk kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha. Hewan yang aura. Aura itu picek. Iya. Kalau orang Inggris bilang gicco. Nah, ya ini buta sebelah matanya ya. Al-bayyinu awaruha, yang jelas kebutaannya. Yang jelas kebutaannya. Tayyib. Ini buta sebelah matanya. Terus bagaimana kalau buta dua-duanya? Jangan jadi Abu Nawas ya. Yang dilarang buta sebelah matanya. Jadi kalau buta dua-duanya boleh. Kalau yang sebelah saja buta tidak boleh, apalagi yang dua-duanya, kan begitu ya. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit apa saja? Iya. Misalnya ketika mau disembelih, tiba-tiba dia sakit perut. Yang sakitnya itu sangat melemahkan dia, jelas sekali kalau dia sakit. Maka ini tidak boleh disembelih. Nah, jadi maksudnya di sini sakit yang parah ya, bukan hanya sakit-sakit biasa. Kalau cuma sakit kurap, tidak apa-apa. Ya. Hewan yang jelas pincangnya itu adalah hewan yang dia tidak bisa lagi mengikuti rombongannya. Ya. Jadi kalau hanya pincang-pincang sedikit, itu tidak masuk, tidak apa-apa ya. Tapi yang dilarang ini pincang yang benar-benar pincang, menjadikan dia berat untuk berjalan. Tandanya itu kata para ulama, kalau dia berjalan bersama dengan rombongannya, dia tertinggal di belakang. Tidak bisa mengimbangi perjalanan hewan yang lain yang sehat. Nah ini biasa terjadi ya, kalau sapi misalnya diturunkan dari mobil truk, tiba-tiba dia loncat, ya kesleo. Nah, ini harus hati-hati nih. Nah, harus hati-hati, jangan sampai dia kesleo atau patah kakinya. Ini menjadikan dia harus diganti ya. Nah, yang susah nanti panitia kurban ini. Harus mengganti misalnya 2 ekor sapi yang pincang. Wah, tekor nanti bendaharanya. Jadi harus hati-hati betul dalam menurunkan hewan kurban dari kendaraan. Yang terakhir, yang keempat, wal kasiratul lati la tunqi. Dan binatang yang kurus kerempeng, yang tidak berdaging, ya sama sekali tidak punya apa, seolah-olah tidak ada dagingnya, walaupun ada tapi jelas sekali kurusnya. Misalnya terlihat apa, tulang-tulangnya sudah kentara semuanya. Nah, tapi kalau kurus-kurus biasa tidak apa-apa. Tapi kalau dia kurus, sangat kurus, ini harus disortir ya. Taib, ini 4 yang disebut dengan al-uyub al-arba'ah.
aib cacat pada binatang yang 4. Dan 4 cacat ini yang disebutkan, ini sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang menyebabkan hewan kurban itu tidak boleh dikurban. Kalau dia punya 4, salah satu dari 4 cacat ini. Sepakat para ulama ya. Naam. Kalau cacat yang lain itu yang diperselisihkan. Kayak apa itu, telinganya hilang sebagian, cipek, atau tanduknya patah, atau kukunya ya ada yang cacat, atau ekornya hilang. Ya, gimana hukumnya? Kalau kambing biasa tidak ada ekornya, tapi kalau sapi tidak ada ekornya, ya. Nah, gimana hukumnya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama ya, hukumnya. Tayyib. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana kalau hewan kurban itu memiliki a'dhabul qarn, tanduknya patah. Ya. Kadang sebagian orang, oh ini patah tanduknya, tidak boleh dikurban. Begitu ya? Ya. Ini tersebar di masyarakat seperti itu. Nah, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama, namun yang benarnya, ya. Yang benarnya bahwa ini bukan cacat yang menghalangi untuk dijadikan hewan kurban. Tanduk yang patah. Kenapa? Memang ada haditsnya, hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ali berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudhha bi'a'dhabil qarni wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan hewan kurban hewan yang patah tanduknya dan robek telinganya. Tapi hadits ini ya, adalah hadits yang dhaif, lemah. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Jari bin Kalb As-Sadusi. Orang ini dikenal dengan dhaiful hadis. Ya, orang yang lemah hadisnya. Dan perputaran sanad daripada hadis Ali bin Abi Thalib ini ada pada Jari bin Kalb As-Sadusi ini. Maka para ulama kita menghukumi hadisnya ini lemah. Didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Ya. Sehingga ikhwan fillah, ini bukan cacat yang menghalangi untuk dijadikan apa? Hewan kurban. Apa tadi? Patah tanduknya dan cacat telinganya. Ya, Ustaz, bagaimana kalau ada kambing saya cuma sebelah telinganya, bisa dijadikan hewan kurban? Boleh. Tidak ada masalah insyaallah. Kenapa? Karena haditsnya lemah ya. Ya, selain daripada 4 cacat yang disebutkan dalam hadits tadi ya. Tayyib. Bagaimana kalau hewannya hewan yang buta? Oh, sudah tadi ya dibahas. Kalau yang picek saja tidak boleh, apalagi yang buta. Artinya apa? Kalau buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya cacat yang biasa juga yang diperselisihkan juga adalah al-muqabalatu wal mudabaratu wal kharqa wasyarqa. Ini. Tayyib. Hanya cacat-cacat ini akan disebutkan nanti haditsnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada nomor urut hadits 1351. Nanti kita bahas pada haditsnya ya.
Al-muqabalah itu adalah hewan yang terpotong di bagian depan telinganya. Al-mudabarah yang terpotong di bagian belakang telinganya. Al-kharqa, di telinganya itu ada semacam penyakit. Apa itu? Biasa mungkin gatal atau apa ya? Seperti itu. Asyarqa, ini yang hilang telinganya sama sekali. Ini semua berkaitan dengan telinga ya. Ya. Ini sebagaimana yang sudah kita isyaratkan tadi, yang cacat telinganya itu bukan penghalang dari dijadikannya sebagai hewan kurban. Walaupun nanti ada haditsnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya bacakan saja ya. Pada hadits nomor urut 1351 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, di situ Ali mengatakan la nudahhiya bi'aura wala muqabalah wala mudabarah wala kharma wala tharma. Nah, kami itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban yang aura, picek, muqabalah dan mudabarah, ini robek di bagian depan dan di belakang telinganya, dan kharma. Kharma itu juga ya ada kerusakan di telinganya. Wala tharma. Tharma itu hewan yang ompong. Ya. Jatuh jatuh giginya ya. Hewan yang ompong. Ya. Hanya haditsnya ini, ya ini hadits Ali bin Abi Thalib, juga haditsnya dhaif secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Baik. Kemudian ikhwani fillah, itu tadi bagaimana dengan hewan yang hilang sebahagian giginya, jatuh sebagian giginya ya, ompong. Nah, di sini ada khilaf, perselisihan di kalangan para ulama juga. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sah binatang yang ompong itu dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, jadi tidak masalah insyaallah taala. Kenapa? Karena haditsnya tadi hadits yang dhaif. Itu yang hadits yang berkaitan dengan apa? Cacat-cacat yang tidak diperbolehkan, cacat-cacat pada binatang yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada hadis berikutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnatan illa in ta'assara alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n, rawahu Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan sekali-kali kalian menyembelih hewan kurban kecuali dia masuk dalam kategori musinnah. Illa in ta'assara alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian mendapatkan hewan yang musinnah, fatadbahu jaza'atan min ad-dha'n, maka boleh kalian menyembelih dha'n. Dha'n itu adalah domba atau biri-biri yang masuk dalam kategori jaza'ah. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Musinnah dan jaza'ah ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab ya
berkaitan dengan umur daripada hewan itu. Berkaitan dengan umur daripada hewan itu. Maka dari hadits Jabir bin Abdullah ini dapat kita fahami ya bahwa hewan kurban, hewan yang akan dijadikan sebagai kurban itu ada umur tertentu yang harus terpenuhi. Ya. Bukan sembarang hewan saja yang dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, tapi harus ada umurnya yang terpenuhi. Nah, di sini berapa umurnya? Kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali umurnya sudah musinnah. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ya, kalau dalam cetakan saya itu ada pada jilid yang ke-13 ya. Di situ Al-Imam Nawawi menjelaskan, kata beliau, qala al-ulama, para ulama berkata, al-musinnatu hiya tsaniyatu min kulli syai'. Al-musinnah itu adalah hewan yang tsaniyah dari seluruh hewan. Nah, dari seluruh hewan ternak, itu kalau umurnya mencapai tsaniyah, maka itu yang disebut dengan musinnah. Yang jadi masalah sekarang, tsaniyah juga kita tidak tahu. Iya kan? Gimana Mahmuri, tahu? Yang pengalaman dengan sapi ini. Baik. Tapi di sini dijelaskan oleh Nawawi ya bahwa musinnah ini kata umum. Musinnah ini adalah kata umum. Iya. Untuk semua hewan, apakah dia apa? Unta, sapi ataupun kambing. Iya. Unta, sapi ataupun kambing. Itu kalau dia mencapai umur tertentu sudah dinamakan musinnah. Dan itu juga disebut dengan at-tsaniyah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Mulakhas Al-Fiqhi. Naam, kata beliau, wat-tsaniyyu, ya. Tadi kan musinnah itu adalah tsaniyah. Begitu ya? Musinnah adalah umurnya tsaniyah dari semua hewan. Tsaniyah ini apa? Sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya, kata beliau, wat-tsaniyyu minal ibil, at-tsani dari unta ma tamma lahu 5 sinin. Semua unta yang telah mencapai umur 5 tahun itu disebut tsani. Wa minal baqar, dan kalau sapi matam malahu sanatan, sapi yang mencapai umurnya 2 tahun, ya, itu sudah masuk dalam kategori tsani. Wa minal mi'z, dan dari jenis kambing. Ingat ya, kambing lain domba. Kalau mi'z itu kambing, ya. Kalau dha'an itu domba, ya. Ya. Jadi minal mi'z dari kambing itu matam malahu sanah, kambing yang sudah mencapai 1 tahun, itu sudah tsani namanya. Bisa difahami nih? Berarti kalau unta harus 5 tahun minimalnya, 5 tahun ke atas. 5 tahun masuk umur 6 tahun. Begitu larang. La tazbahu, jangan kalian sembelih, jangan kalian mengorbankan kecuali musinnah. Musinnah itu tsani. Tsani itu tadi. Kalau apa? Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ini yang paling banyaknya di daerah kita ini. Apa itu? Mi'z, kambing. Kami yang banyak antum lihat di sini itu masuk dalam jenis mi'z. Ya, jenis kambing, bukan domba. Paham ya?
Ya, itu juga disebut dengan syah. Syatun. Ya. Kalau ghanam, ghanamun yang kita kenal, yang sering kita hafal ya, ghanamun kambing, begitu ya? Di Durusul Lughah, ghanamun kambing, begitu. Tapi ini ghanam, ini mencakup umum sebenarnya. Ya, ghanam ini mencakup umum semua jenis kambing. Nah, tapi kambing itu berjenis-jenis. Ada mi'z, ada syah, ada apa? Ada dha'n. Nah, berarti jamaah sekalian, kambing yang banyak di daerah kita ini, ya, apapun jenis kambingnya, kambing etawa kah, kambing apa lagi? Biasa orang kambing kacang ya, kambing kampung. Kambing apa lagi yang ada? Kambing Donggala. Sudah kena tsunami kapan itu? Khair insyaallah. Kambing apapun yang jelas model-modelnya seperti itu semua. Nah, itu masuk dalam mi'z. Berarti harus umurnya berapa? 1 tahun. Jangan sampai kurang daripada itu. Bagaimana kalau 11 bulan tidak masuk? Harus 1 tahun ke atas. Ya. Bagaimana kalau 3 tahun? Boleh. Ya. Tapi dimasak sama daun pepaya ya. Yang sampai kayak karet nanti dimakannya. Nah. Seperti itu ikhwan. Jadi di daerah kita ini mi'z. Kemudian kata Nabi, illa in ta'assara alaikum, kecuali kalau sulit mencari yang musinnah. Sulit mencari yang musinnah. Apa yang dilakukan? Fatadbahu jada'atan minad dha'n. Silahkan kalian menyembeli jada'ah dari seekor apa? Biri-biri apa? Domba. Iya. Domba. Ada di sini domba? Tidak ada ya? Saya tidak pernah lihat di Mamuju domba. Nah, kalau adu domba ya banyak. Tapi kalau dombanya tidak ada di sini. Di Jawa banyak ya domba. Ya itu dha'n, itu yang biasa bulunya tebal, biasa dicukur ya kalau di luar negeri, dicukur dibuat menjadi wol seperti itu. Nah, itu kalau dha'n itu boleh umurnya jaza'ah. Jaza'ah. Apa artinya jaza'ah? Ya, jaza'ah itu umur 6 bulan. Ya, umur 6 bulan. Berarti kalau domba boleh 6 bulan. Kalau kambing tidak boleh. Harus 1 tahun. Begitu ya? Nah. Baik. Saya kira ini jelas haditsnya ya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ya, hadits ini. Masalah yang pertama adalah yang mana yang afdal dari jenis-jenis hewan kurban yang 3 ini? Unta, sapi, kambing, atau domba. Yang mana yang apa namanya? Yang afdal. Baik. Yang benar ada perselisihan dari kalangan ulama ya, tapi yang benarnya apa yang disebutkan dari pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa yang paling afdal itu dilihat dari sisi banyaknya dagingnya. Kenapa? Karena semakin banyak dagingnya maka semakin apa? Semakin banyak manfaatnya. Semakin banyak manfaatnya. Naam. Maka katanya yang paling afdal yang pertama adalah satu orang menyembeli seekor unta. Berapa harganya itu unta? Tidak ada unta di Mamuju, sudah. Selanjutnya yang kedua, yang paling afdal satu orang menyembeli seekor sapi.
Jadi satu orang untuk seekor sapi, keluarganya dia ikutkan di dalam pahala. Kemudian urutan yang ketiga, satu orang menyembelih seekor kambing, itu yang paling afdal. Urutan yang keempat, satu sapi disembelih dimiliki oleh berapa? 7 orang. Bukan sapi ya, unta. Seekor unta dimiliki oleh 7 orang. Kemudian urutan yang kelima, apa? Seekor sapi dimiliki oleh 7 orang. Ya. Jadi yang paling rendah dari sisi keafdalannya adalah seekor sapi dimiliki oleh 7 orang. Ya. Dimiliki oleh 7 orang. Baik. Ya. Kenapa? Karena ya, seekor sapi dibagi 7, ya, ketika dibandingkan dengan kambing misalnya ya, seekor kambing yang besar, mana yang lebih banyak dagingnya? Satu bagian dari seekor sapi dibagi 7 dengan seekor kambing, pasti lebih banyak dagingnya seekor kambing, begitu ya. Jadi sini dilihat afdalnya itu dilihat dari paling banyaknya dagingnya. Kenapa? Karena lebih banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Hanya masalah di tempat kita ini, kalau kambing ya, kalau kambing terkadang justru kurang manfaatnya karena tidak ada yang mau ambil. Iya, datang pembagian sapi, cepat ludes. 5 ekor sapi habis dagingnya. Sisa kambingnya bawa ke pondok. Iya, enggak apa-apa, kita terima semua kalau di pondok. Insya Allah. Iya. Jadi tolong diingat nanti ya. Iya. Baik. Jadi seperti itu, kadang mungkin ini lebih afdal dari sisi banyaknya dagingnya, tapi dari sisi pemanfaatannya, ya itu kadang kurang yang ini. Ya, tapi asalnya seperti itu ikhwan ya. Ya, asalnya seperti itu. Seekor kambing lebih afdal dari 7 bagian sapi. Bahkan lebih afdal dari 7 bagian seekor unta. Ya. Unta yang dibagi 7 lebih afdal seekor apa? Seekor kambing. Nah, yang paling afdalnya seekor unta untuk 1 orang. Setelah itu seekor sapi untuk 1 orang. Naam. Tayyib. Baik, berikutnya kita melangkah pada hadis berikutnya ya. Tapi hadisnya ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang sudah kita baca tadi. Yang dhaif itu. Ya, kita membaca hadis berikutnya lagi. Qala rahimahullah wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi jazaratiha syai'an minha muttafaqun alaih. Nah, kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan saya untuk menyembelih untanya. Jadi Nabi kadang menyembelih unta juga ya, kurban unta. Karena tadi ya kambing ya, dalam hadis Anas bin Malik itu Nabi menyembelih kambing, kadang 2 ekor kambing, kadang seekor kambing. Naam, tapi di sini Nabi menyembelih seekor unta.
Di sini tidak ada keterangan bahwa Nabi menyembelih seekor unta dari 7 orang. Berarti di sini zahirnya apa? Seekor unta untuk Nabi. Seekor unta dimiliki Nabi, disembelih, dikurban. Katanya, Nabi perintahkan saya untuk membagikan dagingnya, wajuludaha, dan kulitnya. Nah, dan kulitnya terhadap orang-orang miskin. Jadi Nabi perintahkan bagi semuanya sampai kurban ini. Haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dari hadits ini ada beberapa hukum yang penting untuk kita bahas. Nah, yang pertama, hukum memberikan jazar. Hukum memberikan daging atau kulit atau mungkin isi dalamnya, kadang begitu ya, jeroannya ya, kata orang Jawa, diberikan jeroannya ke jazar. Nah, yang mengerjakan sapi itu apa hukumnya? Di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama itu mengatakan hukumnya haram karena Nabi melarangnya. Tayyib. Namun di sana ada beberapa ulama juga yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi yang benarnya apa yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwa hukumnya haram. Karena tidak ada yang memalingkan dari asal keharamannya. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan berikan sedikit pun dari bagian hewan kurban itu kepada orang yang ditugaskan untuk menguliti, mencincang dagingnya, tulang-tulangnya. Jangan berikan sedikit pun. Nabi melarangnya. Kenapa jamaah sekalian? Ya, karena para jazar itu, ya, apakah namanya di sini kalau jazar? Penjagal ya. Ya, para penjagal hewan itu, mereka itu diberikan upah, harusnya diberikan upah tersendiri. Ya. Ketika bagian dari hewan kurban ini diberikan kepada penjagal ini, maka artinya apa? Kita menjual, menukar ya, jasa dengan dagingnya misalnya atau dengan kulitnya. Jelas. Sementara hewan kurban ini tidak boleh sama sekali dijual sedikit pun darinya. Karena dia adalah persembahan untuk Allah. Paham? Ya. Kalau begitu dapat apa penjagal ini? Penjagal ini harus diberikan upah tersendiri. Lebih baik diberikan uang saja. Hitung berapa 1 ekor sapi. Ya. Cuma yang jadi masalah kadang penjagalnya sudah diberikan upah, minta lagi. Ya. Kulitnya mau saya. Ya. Kadang orang tidak ada yang mau ambil kulitnya. Nah, kadang minta lagi jeroannya, kadang minta kepalanya. Nah, padahal sudah diupah. Ini tidak boleh sama sekali ya. Jadi yang mengurus panitia kurban nanti bicara memang sama penjagalnya. Ya, kami berikan uang dan mohon maaf kami tidak akan berikan dari hewan kurban itu walaupun setetes darahnya atau selembar bulunya. Nah, ya. Seperti itu ikhwah. Harus diberikan pengertian. Jangan sampai dia tersinggung nanti, sekeknya mamu ini Pak Janggo-Janggo. Biar iya, biar kulitnya saja tidak ada yang mau kasih. Nah, jadi jangan ada yang diberikan. Karena itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian hukum yang kedua yang bisa kita bahas dari hadis ini, yakni bagaimana pembagian daripada daging tersebut, berapa yang dimakan dan berapa yang dibagikan. Ya. Ingat ya, untuk hewan kurban
itu diperbolehkan untuk dimakan oleh pemilik kurban. Kemudian boleh dia sedekahkan, boleh juga dia hadiahkan. Makanya ketika kurban itu bukan orang miskin saja yang dapat, orang kaya juga bisa dapat. Bentuknya apa? Hadiah. Nah, boleh juga disimpan, iddikhar. Ya, boleh disimpan ya untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Taruh di freezer. Naam. Ya, disimpan, dimakan sedikit demi sedikit. Cuma takutnya kalau kolesterol nanti. Baik. Jadi itu ya pemanfaatannya. Yang pertama boleh di apa tadi? Dimakan sendiri. Apa lagi? Yang kedua boleh disedekahkan. Yang ketiga dihadiahkan. Yang keempat boleh disimpan. Ya, dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj yang kita bacakan di awal tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha. Ya. Situ kata Allah, fakulu minha. Silakan kalian makan darinya. Jadi boleh dimakan. Wa at'imul ba'isal faqir. Dan berilah makan kepada orang yang butuh lagi sangat fakir. Ini bentuknya apa ini? Sedekah. Ya, dalam ayat yang lain fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, silakan makan dari dagingnya dan beri makanlah kepada al-qani'. Al-qani' itu orang yang berkecukupan dan orang yang butuh. Jadi ada orang yang berkecukupan, ada juga orang yang butuh, boleh semua diberi. Memberikan kepada orang yang berkecukupan itu bentuknya apa? Hadiah. Bisa dipahami? Ya, jadi keliru kalau dalam pembagian hewan kurban dikhususkan yang miskin saja. Tidak. Ya. Yang kaya ya sembelih tomo ke sendiri. Ya. Tidak seperti itu ya. Orang kaya juga boleh diberikan. Silahkan. Nah, kemudian dia juga boleh di apa? Dia juga boleh disimpan untuk beberapa hari ke depan. Tayyib. Nah, jawabannya berapa hari paling lama bisa disimpan? Atau sebelumnya ya? Dalil yang menunjukkan bolehnya disimpan, ya, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang sahih kata Nabi, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Silahkan kalian makan dagingnya. Waddakhiru, silahkan kalian simpan. Wa tasaddaqu, dan silahkan kalian sedekahkan. Jadi boleh disimpan. Baik. Berapa lama disimpan? Iya. Berapa hari boleh disimpan kemudian dimakan atau dihabiskan? Iya. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama ya. Iya. Namun yang benarnya tidak ada batasan waktu. Mau disimpan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun juga tidak masalah. Yang penting tidak mubadzir ya. Ya, jangan sampai dia sembelih sapinya, dia simpan semuanya, akhirnya busuk semuanya. Ini tidak benar. Tidak mau dikasih ke orang juga, ya, dia juga tidak mampu habiskan sekaligus. Tayyib. Jadi boleh dia simpan, naam, dan tidak ada batasan waktunya. Dalilnya datang dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa 3." Saya dulu telah melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban itu di atas 3 hari. Memang pernah Nabi berikan aturan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagian ulama menyebutkan karena ketika itu terjadi masa paceklik. Masa paceklik. Jadi Nabi ingin supaya semua kaum muslimin itu rata mendapatkan hewan kurban. Jadi jangan ada yang menimbun banyak. Jadi diberikan batasan sampai 3 hari saja. Artinya dia bisa perkirakan, apalagi ketika itu belum ada freezer ya.
Jadi dia bisa perkirakan, ini bisa saya makan selama 3 hari, itu saja yang diambil, sisanya dibagikan. Nah, makanya kata Nabi, dulu saya melarang kalian menyimpan daging hewan kurban itu di atas 3 hari. Tapi sekarang kata Nabi, fa'amsiku ma badalakum, silahkan kalian simpan sesuai kehendak kalian. Nah, ini menunjukkan sudah terhapus hukumnya pembatasan 3 hari itu. Jelas? Nah, jadi antum mau simpan berapa lama pun tidak masalah insyaallah taala. Disimpan sampai kurban berikutnya juga, ya. Tidak masalah. Khawatirnya kalau mati lampu lama. Baik. Nah, sekarang masalah berikutnya, berapa yang kita makan disimpan, berapa yang disedekahkan, berapa yang dihadiahkan, berapa juga yang disimpan, berapa yang dimakan. Oh, ini terjadi khilaf, perselisihan panjang di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan athlat, ya, sepertiga, jadi sepertiga dia makan atau dia simpan, ya, sepertiganya lagi dia hadiahkan, sepertiganya lagi dia bagikan, dia sedekahkan. Jadi ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun yang benarnya ikhwani fillah adalah pendapat yang mengatakan tidak ada ukuran tertentu dalam masalah ini. Kenapa? Tidak ada hadis yang sahih, ya, menentukan berapa persen, ya, yang dikeluarkan, berapa yang disimpan. Tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal tersebut, sehingga setiap orang bisa, ya, menyimpan sesuai kehendaknya, membagikan sesuai kehendaknya, karena hewan kurban itu adalah miliknya. Begitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau hewan kurban misalnya, ya, kurban bersama Ahlus Sunnah Mamuju, sudah ditentukan pemilik kurban dapat berapa? 3 kilo? 4 kilo? 3 ya? Yang dapat setiap pemilik kurban 3 kilo dapatnya, sisanya dibagikan. Ya. Yang sampai dia mengatakan, wah ini bid'ah ini. Kenapa? Karena, ya, menentukan 3 kilo, padahal Nabi tidak pernah menentukan. Ya. Jawabannya tidak, ya. Itu bukan bid'ah, tapi itu hanya sekedar pengaturan saja. Ya. Artinya apa? Kalau antum mendaftarkan hewan kurban antum di sini, berarti apa? Antum setuju dengan aturan yang dibuat itu. Gitu kan? Kalau tidak setuju, ya pasti tidak mendaftarkan hewan kurbannya, kan begitu? Nah, dan itu hanya untuk memudahkan panitia saja. Ya. Sehingga sudah diberikan, yang mau daftar boleh dengan ketentuan pemilik kurban dapat 3 kilo per orang. Dan itu bukan ukuran paten, boleh saja berubah. Kan begitu ya? Boleh saja berubah. Nah, berapa kilo tergantung apa yang dilihat maslahatnya oleh panitia. Mungkin dilihat, oh tahun ini agak kurang orang yang butuh daging, sudah boleh 5 kilo satu orang. Ya. Mungkin tahun depannya banyak orang yang butuh daging, oh diturunkan 1 kilo saja satu orang. Tidak masalah insyaallah taala. Naam, itu hanya sekedar pengaturan saja. Baik, selesai pembahasan kita dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Masih tersisa beberapa hadis lagi. Satu hadis lagi. Ya, insyaallah satu hadis kita bahas pada asar dan kita lanjutkan dengan syarat-syarat penyembelihan. Karena ini sangat penting. Apalagi tadi disebutkan, kita jelaskan ya, bahwa asalnya yang afdalnya apa? Si pemilik kurban itu sendiri yang menyembelih hewan kurbannya seperti Nabi dan para sahabatnya. Tidak perlu panggil Pak Imam atau Pak Ustadz. Nah, setiap orang bisa menyembelih. Nah, sekarang harus kita tahu ilmunya, syarat-syarat penyembelihan. Begitu ya? Ya, saya kira antum sudah banyak yang bersiap-siap ini. Sudah order ya, parang sembelih. Karena siap-siap menyembelih hewan kurbannya sendiri.
Sebelum order parang sembelih, ya, harus tahu ilmunya dulu. Ya, syarat-syarat menjadi seorang penyembelih sehingga sembelihannya sah menurut syariat. Baik, sekira demikian. Jazakumullah khairan. Kita tangguhkan sejenak untuk salat asar. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhalu hafizakumullah.